Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 786 mobil sewa. Ardelina Chen juga tercengang. Thomas Kin ini terlalu murah hati, bukan? Mobil puluhan miliar tiada artinya. Ardelina Chen mengerutkan kening, dan dengan cepat menarik Thomas Kin untuk bertanya. Ada apa denganmu? Bukankah aku membiarkanmu berpura-pura menjadi milioner saja? Kamu sedikit berlebihan. Adegan ini terlalu berlebihan. Mobil puluhan miliar dibuang sesuka hari, kekayaannya setidaknya puluhan triliun. Thomas Kin berkata tanpa daya. Bukankah aku demi kamu? Ini pertama kalinya Thomas Kin melakukan hal semacam ini, dia tidak punya pengalaman. Ardelina Chen memutar matanya tanpa berkata-kata, dan dengan cepat menariknya ke dalam. Parnan yang mengumpulkan sampah di pintu tercengang, apakah memungut mobil mewah secara gratis? Walaupun tidak mungkin mengemudikan gearbox bekas, itu juga GTR, dijual suku cadang atau jual bekas juga bisa dijual seharga ratusan juta. Ini sungguh uang pungutan gratis. Gary Doe dan yang lainnya berdiri di pintu dan saling memandang, dengan keraguan tertulis di wajah mereka. Sungguh lelucon, mobil puluhan miliar, langsung dibuang jika tidak menginginkannya, belum pernah melihat tiran seperti itu. Gary Doe berpikir sejenak, aku kira ini adalah stunt car sewaan. Stunt car? Jesse Deng dan yang lainnya bertanya. Gary Doe berkata, kamu tahu mobil pemeran pengganti untuk pembuatan film. Mobil mewah yang diperlihatkan dalam film itu sering kali menabrak atau hancur. Bagaimana bisa harga yang begitu besar adalah mobil sungguhan? Mobil yang dicari oleh yang bermarga Kin ini adalah mobil tipe ini, alat peraga untuk film, terlihat sangat mengagumkan, tapi kenyataannya harganya tidak mahal, dan sewanya diperkirakan beberapa ratus ribu sehari. Ditambah dengan mempekerjakan seorang lelaki tua untuk bertindak, sekitar 1,6-2 juta untuk berpura-pura hebat, orang ini terlihat layak. Ketika Gary Doe mengatakannya, semua orang tiba-tiba menyadarinya. Penjelasan ini masih bisa diterima, toh sangat sedikit orang kaya yang bisa membuang mobil puluhan juta mobil di jalan raya, di Provinsi Handong tidak banyak, apalagi semudah ini, tidak mungkin Ardelina Chen menggaetnya. Ternyata itu stunt car sewaan, benar-benar bisa sok kaya. Ya, untuk pamer kekayaan, sampai sok seperti itu. Ini terlalu munafik, jika bukan karena Tuan Muda Doe memberitahu kami akan ditipu, Ya, ketika aku berada di dalam mobil tadi, aku merasa mobil itu sangat bagus, aku pikir itu mobil sungguhan, tidak menyangka itu mobil tayangan film, konyol. Semuanya saling mengucapkan sepatah kata, dan segera meremehkan Thomas Kin menjadi orang super miskin. Jika bukan karena memandang Ardelina Chen, mereka mungkin akan masuk dan memaki Thomas Kin. Memasuki resto, lingkungan di private room sangat bagus, ada juga kolam ikan mas, dan lingkungannya indah. Setelah duduk, semua orang mulai memesan. Saat memesan, Jesse Deng bertanya. Aku mendengar bahwa Kak Thomas adalah orang kaya. Aku tidak tahu bisnis apa yang dilakukan Kak Thomas. Thomas Kin berkata, bisnis farmasi. Karena kesini untuk pamer, tidak bisa mengatakan bahwa dirinya seorang dokter, atau akan diejek lagi. Thomas Kin tidak mengalami hal semacam ini untuk 1 atau 2 kali. Jesse Deng berkata, oh, tidak heran kamu mengenal Ardelina Chen kami. Seharusnya sangat menguntungkan dalam bisnis farmasi, aku lihat kamu mengendarai mobil yang bagus, kamu seharusnya sering membeli mobil. Jesse Deng juga sedikit meremehkan Thomas Kin, mengira dia palsu, jadi dia sengaja membawa topik itu ke mobil. Thomas Kin tersenyum, masih oke. Aku tidak punya banyak mobil, aku tidak punya waktu untuk membelinya akhir-akhir ini. Jika membutuhkannya, dapat membelinya untuk langsung pakai.
Dr. Stranger, bab 787 kamu kenal Direktur Tian. Apa yang dikatakan Thomas Kin kali ini benar, bahwa GTR adalah yang baru saja dibeli Thomas Kin. Mobil adalah kebutuhan sehari-hari baginya, tinggal beli saat perlu. Jesse Deng mencibir, berpikir bahwa dia benar-benar bisa berpura-pura, ingin lihat sampai kapan kamu bisa berpura-pura. Ngomong-ngomong, Tarta, bukankah kamu ingin membeli mobil? Minta Kak Thomas perkenalkan kepadamu, mungkin bisa lebih murah. Tarto adalah salah satu teman sekelas pria mereka. Dia memakai kacamata dan sangat lembut, dan tersenyum malu-malu. Hehe, hubungannya bagus, Kak. Thomas punya banyak kenalan, apa kamu kenal penjual mobil? Semua orang bersikap mempermainkan, jika Thomas Kin mengatakan dia tidak kenal, maka masalah Stunkar barusan akan terungkap. Jika dia kenal, maka Tarto benar-benar ingin membeli mobil, nantinya bisa lihat apakah dia memiliki kekuatan itu. Thomas Kin berpikir sejenak, aku sepertinya memang kenal seorang penjual mobil, tunggu aku lihat ponsel dulu. Sebelumnya Thomas Kin pernah merawat pasien wanita di rumah sakit, suaminya adalah Direktur Deki Groups Hendy Tian, yang kebetulan kenal dengan Thomas Kin. Thomas punya banyak kenalan, apa kamu kenal penjual mobil? Semua orang bersikap mempermainkan, jika Thomas Kin mengatakan dia tidak kenal, maka masalah Stunkar barusan akan terungkap. Jika dia kenal, maka Tarto benar-benar ingin membeli mobil, nantinya bisa lihat apakah dia memiliki kekuatan itu. Thomas Kin berpikir sejenak, aku sepertinya memang kenal seorang penjual mobil, tunggu aku lihat ponsel dulu. Sebelumnya Thomas Kin pernah merawat pasien wanita di rumah sakit, suaminya adalah Direktur Deki Groups Hendy Tian, yang kebetulan kenal dengan Thomas Kin. Ya, namanya Hendy Tian, aku kenal dia. Setelah Thomas Kin selesai berbicara, semua orang tiba-tiba tertawa. Hahaha, aku juga kenal Hendy Tian, tapi dia tidak mengenalku. Hendy Tian adalah Direktur Deki Groups. Semua orang di Provinsi Handong tidak tahu yang tidak kenal. Ketika Thomas Kin menyebut nama ini, rasanya seperti bercanda. Gary Dou juga tersenyum dan berkata, Direktur Tian, siapa yang tidak mengenalnya? Tuan Tian bekerja sama dengan perusahaan kami. Kami memiliki hubungan yang sangat baik secara pribadi dan sering makan bersama. Thomas Kin tersenyum, oh, aku tidak mengenalnya dengan baik. Karena kamu mengenalnya dengan baik, maka kamu dapat bantu tanyakan. Thomas Kin berbalik melawan jenderal, dan Gary Dou bingung. Tetapi semua orang memandangnya, dan dia tidak bisa menghindar, dia hanya bisa memaksa diri tertawa 2 kali. Haha, tidak masalah, kami memiliki hubungan yang baik, aku akan mencoba menelepon dia. Mengambil ponselnya, Gary Dou memutar nomor palsu, meletakkan ponsel di telinganya, dan berkata setelah beberapa detik. Oh, telepon Tuan Tian mati. Mungkin sedang rapat, aku akan bantu kamu tanyakan saat ada kesempatan. Tarto sedikit kecewa, diperkirakan tidak bisa lewat pintu belakang untuk pembelian mobil. Thomas Kin mencibir, benarkah? Aku akan mencobanya. Setelah itu, Thomas Kin meletakkan teleponnya di atas meja makan agar semua orang bisa melihatnya. Panggil nomor Hendy Tian dan tekan speakerphone. Bip-bip. Setelah telepon berdering, wajah semua orang tiba-tiba menjadi ceria. Bukankah katanya mati? Kenapa Thomas Kin bisa sambung? Gary Dou sama sekali tidak memiliki nomor onsel Hendy Tian. Bukan. Halo, Tuan Kin. Aku Hendy Tian. Thomas Kin berkata, Tuan Tian, apakah istri kamu baik-baik saja sekarang? Sudah tidak apa-apa, terima kasih Tuan Kin atas pemikirannya, kapan punya waktu, aku ingin mengundang kamu untuk makan. Hendy Tian sangat antusias, dan menyapa beberapa kata seperti seorang teman lama mengobrol tentang kehidupan sehari-hari. Thomas Kin berkata, hehe, kita bicarakan tentang itu jika punya kesempatan. Aku punya teman yang mengatakan dia memiliki hubungan yang baik dengan kamu, Gary Dou, apakah kamu mengenalnya? Hendy Tian tertegun sejenak, aku.
Tidak kenal. Aku tidak memiliki kesan. Ada begitu banyak penipu sekarang, dan semua orang kecil mengatakan bahwa mereka mengenal aku, hanya omong kosong. Kata-kata Hendy Tian membuat wajah Gary Do sangat masam, dan ekspresi semua teman sekelas dan rekan kerja menjadi aneh. Ini Gary Do membual. Thomas Kin tersenyum dan melanjutkan. Tuan Tian, aku punya teman yang ingin membeli mobil, ingin tahu apakah bisa mencari kamu untuk melalui pintu belakang. Hendy Tian tiba-tiba tertawa, haha, Ruan Kin terlalu sungkan, temanmu adalah temanku. Mobil apa yang disukainya, aku akan memberikannya gratis. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.